Halo, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Yang pada hari ini kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung karena kedatangan seorang tamu istimewa, ya, Bapak Daniel Surya, seorang Group Executive Chairman dan Co-founder dari PT Wir Asia Tbk, ya, yang barusan IPO. Ya, nanti beliau akan membagikan pengetahuannya tentang Metaverse, understanding Metaverse. Ya, tapi sebelum masuk ke sesi sharing, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, untuk meluangkan waktunya sejenak untuk berdoa, sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Saat ini kita semua masih bisa berkumpul di siang menjelang sore yang berbahagia ini, walaupun dalam bertemu secara virtual, ya, kita bisa berada dalam keadaan sehat dan kita bisa berkumpul belajar bersama-sama, Pak Daniel. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayaramita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort. Penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity. Menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service. Tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus dan ikhlas, serta sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion. Mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama, di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning. Terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection. Melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith. Mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Nah, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya tentu saja sebagian besar sudah mengenal Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar, ya. Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan
Pintu Belajar adalah program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia di bidang pendidikan. Ya, tentu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ingin tahu lebih lanjut ya, apa itu Pintu Belajar. Ya, nanti Bro Sofyan Halim akan menjelaskan apa itu lebih lengkap tentang Pintu Belajar. Ya, saat ini kita persilakan Bro Sofyan Halim untuk memberikan penjelasan tentang Pintu Belajar. Kami persilakan Bro Sofyan. Terima kasih. Terima kasih, Sislen. Selamat siang. Halo Bapak, Ibu, dan para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar. Saya Sofyan Halim, Head of Pintu Belajar. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Tadi kita barusan melihat video Pintu Belajar yang ditampilkan. Itu merupakan potret keseharian anak-anak asuh Pintu Belajar yang bersekolah di Asoka, Singkawang, Kalimantan Barat. Pintu Belajar saat ini sudah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMU, S1, S2, dan bahkan ada yang lulusan S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak yang telah lulus sarjana dan sudah bekerja sehingga siap turut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar kelak bisa bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita, Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dari Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport Pintu Belajar. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar. Bagi Bapak atau Ibu dan para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk membantu anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan ke jenjang yang lebih tinggi melalui organisasi kita, silakan menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Balik ke Sislen lagi. Oke, terima kasih Bro Sofyan Halim selaku Head of Pintu Belajar. Thank you, Bro Sofyan. Ya. Hari ini kita beruntung sekali ya karena kedatangan seorang yang sangat luar biasa, yang perusahaannya barusan IPO di Bursa Efek Indonesia, ya, Pak Daniel Surya, seorang Group Executive Chairman dan co-founder dari Wir Asia Tbk. Ya, saat ini beliau sudah hadir. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang menjelang sore, Pak Daniel. Apa kabar? Sehat, Pak? Selamat siang, Bu Leni. Apa kabarnya juga? Kabar baik. Sehat selalu buat teman-teman. Salam sejahtera, namo buddhaya. Ya, thank you Pak Daniel. Ya, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar, Pak Daniel, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Daniel yang di tengah-tengah kesibukannya yang sangat luar biasa ya. Hari ini setelah selesai sharing ini juga akan ada meeting dengan government Indonesia ya. Jadi sangat luar biasa sekali sibuknya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua tentang understanding metaverse ya. Thank you so much, Pak Daniel. Ya. Sama-sama. Oke, ya. Di layar satu lagi sudah ada Bro Sofyan Halim. Ya, selamat siang. Bro Sof, apa kabar? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, oke. Bro Sofyan Halim adalah moderator kita pada hari ini untuk memoderasi sesi Business Talk Understanding Metaverse. Ya, Bro Sofyan Halim juga adalah Head of Pintu Belajar. Ya, Pintu Belajar sebagaimana yang telah diinfokan Bro Sofyan
telah memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera ya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa ikut berpartisipasi untuk mensupport Pintu Belajar. Ya, oke. Di layar satu lagi sudah ada Bro Sofyan Halim. Ya, Bro Sofyan Halim memoderasi sesi talk pada siang menjelang sore hari ini. Ya, Understanding Metaverse. Ya. Dan Bro Sofyan Halim juga adalah Head of Pintu Belajar. Ya, Pintu Belajar sebagaimana yang telah diinfokan Bro Sofyan ya, telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera ya. Ya, mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk Indonesia ya. Oke. Mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama lagi, kami undang Pak Daniel Surya dan Bro Sofyan Halim untuk memulai sesi Business Talk ini, Understanding Metaverse. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Daniel dan Bro Sofyan Halim. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sislen. Terima kasih, Sislen. Selamat siang, Pak Daniel Surya. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan karir dari Pak Daniel Surya. Pak Daniel Surya ini saat ini menjadi Group Executive Chairman and Co-founder dari PT Wir Asia Tbk. Karir beliau beliau memiliki karir sebagai Group Executive Chairman and Co-founder PT Wir Asia Tbk, Country Director Indonesia and Brunei dari Union Brand selama 3 tahun, lalu menjadi Chief Representative di Landor Indonesia selama 9 tahun pada operasi-operasi bisnis Landor di Indonesia. Penghargaan yang beliau telah terima, ia menjadi CEO of the Year 2012 oleh CMO Asia Award di Singapura, lalu Brand Builder of the Year 2011 oleh World Brand Congress di Mumbai, India. Pak Daniel Surya adalah seorang sosok futuris yang memiliki kepercayaan serta visi besar terhadap teknologi di masa mendatang. Dia menemukan Wir Group sebagai generasi baru perusahaan inovasi teknologi yang memadukan augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence dengan teknologi-teknologi paten yang sangat interaktif dalam ekosistem metaverse. Di bawah pimpinan beliau sebagai Executive Chairman and Co-founder dari PT Wir Asia Tbk, Wir Group telah berevolusi pesat dan melayani lebih dari 20 negara dan lebih dari 1.000 proyek secara global. Baru-baru ini, Wir Group telah dinobatkan sebagai salah satu dari beberapa perusahaan teknologi yang mencuri perhatian Forbes Magazine di tahun 2022. Bersama dengan beberapa perusahaan ternama seperti Apple, Microsoft, Facebook, Magic Leap, Niantic, and Snap Incorporation. Sebelumnya pada tahun 2019, Pak Daniel juga memiliki kesempatan untuk menampilkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh Wir Group pada World Economic Forum di Davos, Switzerland. Pencapaian-pencapaian tersebut memberikan rasa bangga bukan hanya untuk perusahaan, namun juga untuk Indonesia. Setiap unit-unit bisnis di bawah Wir Group juga telah mencapai penghargaan internasional. Unit Augmented Reality telah bertumbuh menjadi perusahaan AR terbesar di Asia dan telah diakui sebagai salah satu penggerak kemajuan AR terbaik di tahun 2015 oleh AWE Augmented World Expo di Silicon Valley. Pemenang berbagai kategori berbeda selama The Smartest APAC 2015 dan terdaftar pada Innovation 40 sebagai salah satu dari 40 perusahaan paling inovatif secara global di tahun 2014. Penghargaan pada London Stock Exchange. Pak Daniel Surya juga memperluas penggunaan teknologi AR sebagai model bisnis yang lebih realistik pada tahun 2015 dengan menciptakan DAV sebagai perusahaan penempatan media interaktif one by one berbasis AR dengan cakupan luas dari Indonesia baik ke Jepang maupun Filipina melalui satu jalur.
Dalam waktu yang sama, unit baru lainnya yaitu Mindstore telah didirikan untuk mengembangkan toko jaringan virtual dengan akses ke lebih dari 100.000 pemilik toko virtual. Pak Daniel seringkali diundang ke berbagai acara-acara bergengsi seperti pembicara dan inspirator, seperti pada acara SLAS 2015 di Helsinki, Finland, Digital Hollywood 2015 di Amerika, Insight 3D Printing 2015 di Silicon Valley, Business Rockstar di Los Angeles, Amerika, dan sebagai anggota panel juri pada annual Ernst & Young Entrepreneurial Winning Woman. Segitu karir yang telah karir dari Pak Daniel. Kami persilakan Pak Daniel untuk memulai talk show kita hari ini. Pak Daniel. Terima kasih Pak Sofyan Halim yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih kepada Pintu Belajar, juga kepada Bu Leni dari Buddhist Fellowship Indonesia yang memberikan kesempatan hari ini untuk saya bisa berbagi. Salam sejahtera buat teman-teman yang hadir. Namo Buddhaya. Saya izin sharing slide ya, Pak Sofyan, supaya ya silakan. Dan dengan lebih mudah, saya izinkan saya juga untuk sedikit memulai historinya WIR nih. Soalnya supaya bisa masuk dalam penjelasan sekuensinya jelas apa sih metaverse itu, ya. Jadi seperti yang sudah tampak slide-nya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sudah tampak ya, sudah tampak. Ibu Leni, Pak Sofyan, apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Iya, sudah. Sudah ya, baik. Sudah. Ya, saya akan memulai saja. Jadi kalau diawali perjalanan kita, sebetulnya perjalanan kita itu dimulai dari tahun 2009. Kita betul-betul pada saat awal itu membangun sebuah platform yang fokusnya cuma satu, yaitu yang kita sebut dengan augmented reality yang di-back oleh artificial intelligence dan kita combine tentu saja dengan virtual reality. WIR ini dibangun dengan satu semangatnya semangat Indonesia habis. Jadi kita kalau nanya nih singkatan kita ini apa? Singkatan kita sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang adalah We Indonesians Rock, kita Indonesia Jaya. Nah, kita bangun perusahaan ini dengan melihat sebetulnya ada sebuah masa depan. Nanti saya akan jelaskan masa depan apa. Tapi kalau saya boleh singgung sedikit, kita percaya akan ada perubahan yang cukup masif dari sebetulnya kita sebutkan Web 2.0 ke Web 3.0. Kita memulai perjalanan ini dengan tidak mudah. Sangat sulit sekali karena dilihat banyaknya pada masa itu disruption di awal, yaitu mulainya banyak sekali di commerce dan di payment. Jadi kita berjalan tertati-tati bersama 5 orang founder yang lain, kita menuju ke sebuah exodus nantinya yang kita sebut ke Web 3.0. Jadi bisnis model kita di awal untuk menjaga fundamental bisnisnya, kita banyak sekali B2B dan B2B2C awalnya. Kita udah menjalani lebih daripada 1.000 plus project dari tahun 2009 yang kebetulan PT-nya akhirnya di-incorporated tahun 2011. Kita sudah melayani 20 negara. Kita mendaftarkan sebagai tech company, kita mendaftarkan 5 global patent yang diregister di under PCT, meaning proteksinya di 150 plus countries supaya kita bisa memiliki kekuatan secara intellectual property. Tadi sudah dimention juga oleh Pak Sofyan, kita ini very fortunate bisa mendapatkan beberapa accolades dari global market dengan didukung hadirnya banyak sekali clients. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu lihat, kita sebetulnya banyak sekali muasal dari klien-klien yang ada di global market di luar Indonesia, seperti Disney, Cartoon Network, dan bahkan kalau diperhatikan ada satu klien yang menarik yaitu di Nigeria, yaitu presidential campaign di Nigeria itu menggunakan augmented reality platform dari Indonesia. Sampai juga seperti klien di US yang berbasiskan entertainment, kita pernah handle satu penyanyi lumayan terkenal, sangat kenal bahkan namanya Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy, semuanya menggunakan AR platform dari kita. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya
satu titik langkah demi langkah, satu proyek ke proyek yang lainnya sampai jumlahnya ribuan, itu membangun sebetulnya membangun confidence level kita sebagai perusahaan Indonesia dan anak-anak Indonesia. Nah, kita sendiri tidak berhenti sampai di situ. Kita berusaha push the limit sehingga kita tahu untuk menjadi global company kita harus membangun yang kita sebut sebetulnya adalah equality daripada sebuah fundamental platform. Nah, kita sangat beruntung, tadi sudah di-mention, kita 2 tahun berturut-turut Best AR Company out of Silicon Valley tahun 2015, 2016 yang dianugerahkan oleh Augmented World Expo. Itu kayak apa ya? Kayak penyerahan Oscar buat augmented reality players gitu ya di dunia gitu. Lalu 40 perusahaan inovatif versi London Stock Exchange yang merupakan penghargaan yang luar biasa. Jadi sebab kita masih satu-satunya perusahaan Indonesia yang pernah di-award sebagai 40 innovative companies. Tapi yang paling menarik adalah 2019-2020 kita mendapat kesempatan untuk mewakili Indonesia di World Economic Forum di Davos. Nah, ini yang merupakan salah satu kebanggaan sebab kita tahu bahwa is WEF di mana semua global leader datang dan di situ adalah kesempatan kita untuk showcasing Indonesia kepada mereka. Baru aja kita kemarin ini dinoted oleh Forbes Europe sebagai perusahaan metaverse tech companies. So jadi kalau diperhatikan dulu kata-kata metaverse itu bahkan hampir nggak kedengeran ya. 3 tahun yang lalu Disney pernah announce mereka mau bangun metaverse theme park, tapi nggak se-hype ketika Mark Zuckerberg mengubah nama Facebook menjadi Meta. Tapi dari beberapa perusahaan yang dinoted kita adalah salah satu di Southeast Asia yang kalau dilihat size-nya sangat sebetulnya dibandingkan yang lainnya kita ini yang sangat mini gitu ya. Tapi kita mohon teman-teman untuk supaya kita bisa berkontribusi lagi lebih untuk Indonesia melalui penghargaan atau notable seperti ini. Kita baru saja listed seminggu lalu tanggal 4 April merupakan perjalanan setelah 12 tahun yang dimana sebuah emotional journey buat kami sendiri yang kita merasa the company dari awal kita bangun untuk kepentingan Indonesia dan kita kembalikan lagi ke publik dan kita membuatnya sangat unik. Ini sedikit kalau saya boleh sharing sedikit video bagaimana kita melakukan seremonialnya di masa pandemi dengan online dan dengan metaverse. Untuk sebetulnya dukungan daripada teman-teman semua sehingga kita sebagai perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki 5 global patent yang membangun fundamentalnya bisa bergerak sampai hari ini. Nah, seperti tadi sudah di-mention oleh Bu Leni juga, hari ini saya ingin berbagi sebetulnya pengertian daripada dunia metaverse. Buat kami dunia metaverse itu cuma bisa dibagi sebetulnya 3 lingkaran utama. Yang pertama yang saya sebut dengan the world atau dunianya. Komponen teknologinya cuma ada 3, yaitu augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Yaitu dunia yang Bapak Ibu atau teman-teman lihat yang di bagian tengah yang biru. Ya. Ini yang kita sebut dengan dunia virtualnya. Lalu ada lingkaran merah. Lingkaran merah adalah yang kita sebut dengan hardware. Kalau saya lebih suka menyebut yang merah ini adalah sebetulnya alat transportasi menuju dunia metaverse atau dunia 3D virtualnya. Yaitu ada 4 dalam ekosistem kita yang sudah kita jahit menjadi satu, yaitu layar handphone, layar desktop komputer, bisa kacamata VR yang kalau Anda kita pakai itu blok, kita nggak bisa melihat sekeliling kita kecuali lihat konten yang ada di kacamata VR. Tapi juga ada kacamata augmented reality yang sebetulnya tembus pandang yang bisa kita pakai seperti layar kacamata saya dengan kamera yang ada di sudutnya. Ini merupakan hardware atau alat transportation yang bisa membawa kita menuju dunia metaverse.
Lalu di lingkaran kuning ada yang kita sebut dengan contents. Kalau saya lebih suka menyebut konten ini sebagai si penghuni daripada dunia metaverse. Yang isinya siapa sebetulnya penghuni daripada dunia metaverse? Nggak lebih dan nggak kurang adalah kita semua. Tapi kita nggak bisa masuk dengan fisik seperti sekarang ya. Jadi kita akan masuknya dengan bentuk digital avatar. Lalu kemudian ada digital goods yang lain ya, ada rumah digital, ada tanah digital dan yang lain-lainnya. Nah, dengan 3 lingkaran yang tadi saya sebut, yang biru, merah, dan kuning, sebetulnya sudah terciptalah sebuahnya yang kita sebut dengan the metaverse. Cuma memang kita belum memiliki sebuah infrastructure. Nah, infrastructure daripada dunia metaverse itu di backbone-nya sebetulnya adalah blockchain. Ada crypto, lalu teman-teman sudah sering dengar ketika istilah NFT jadi beken gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah infrastructure secara simple yang menjadi sebetulnya menggovern sebetulnya dunia metaverse. Nah, tetapi orang banyak sekali menangkap salah nih metaverse. Oh, metaverse itu hanya VR, itu tidak seperti itu. Atau metaverse itu hanya NFT, tidak seperti itu. Sebab banyak teman-teman kita sudah melakukan NFT transaction tanpa harus masuk ke dunia 3D-nya gitu ya. Sedangkan yang Anda lihat dalam bentuk visual sekarang ini masih dilihat dalam bentuk di web 2.0 secara image. Lalu saya ambilkan sebuah analogi supaya lebih mempermudah kita sebetulnya mengerti nih dunia yang baru ini. Ini dunia paralel, menuju dunia offline, ya macam-macam. Kita ada mobil sekarang, kita ada bis, kita ada kereta, ada sepeda, ada bahkan pesawat. Kontennya ya kita semua. Kalau saya bisa dibilang ya saya juga konten dunia offline gitu ya. Kemudian ada building sesungguhnya, ada binatang, ada animal dan yang lain-lainnya. Nah, yang membedakan adalah sebetulnya infrastrukturnya atau backbone daripada dunia offline dengan metaverse. Kalau di offline, it's centralized governance, centralized. Kalau di metaverse itu blockchain, meaning decentralized. Kemudian alat pertukarannya kalau di sana ada crypto, kalau di sini ada mata uang dunia seperti US dollar sampai bahkan rupiah kalau di kasusnya dalam kasus Indonesia. Nah, kalau Anda memiliki rumah di dunia offline, Anda memiliki sertifikat hak miliknya atau tanah gitu SHM. Manusia dimiliki identitinya dengan KTP gitu ya. Tapi kalau di dunia metaverse yang Anda miliki tanda petik certification commodity digitalnya adalah NFT. Nah, ini yang memungkinkan sebetulnya terjadinya kepemilikan digital aset. Nanti teman-teman pasti nanya, kenapa kok kita mesti miliki digital aset gitu ya? Kenapa kok kita harus melihat scalability dunia metaverse itu di mana sih sebetulnya? Nanti saya akan jelaskan. Lalu banyak yang teman-teman saya juga nanyain, WIR itu di mana sih letaknya? WIR itu letaknya sebenarnya di platform. Kita dari awal tidak mudah membangun sebetulnya metaverse platform hanya yang dihubungkan dengan yang tadi saya mention. Jadi infrastrukturnya harus 4 devices, kemudian udah disiapkan blockchain meskipun misalnya nanti multi blockchain dan yang lain-lainnya, tapi WIR itu hanya membangun platform. Nah, untuk perbandingan bagi teman-teman sebetulnya yang pemain-pemain luar posisinya seperti ini nih, kayak Meta, Microsoft, Epson, Google, mereka tuh membangun hardware-nya, apakah itu bentuknya VR ataupun AR, kalau Microsoft terkenal dengan HoloLens-nya gitu ya, Meta memiliki Oculus-nya. Tetapi juga mereka sebetulnya membangun platform daripada metaverse-nya juga, dan kelebihan daripada mereka memiliki engine artificial intelligence yang sudah sangat kuat. Di sini saya belum memasukkan pemain-pemain besar dari China, tetapi Anda bisa lihat sebetulnya most of the phone companies atau technology companies di China dan di US itu mereka sudah mulai masuk kedua-duanya, hardware dan platform, bahkan sudah mulai banyak meng-acquire content companies-nya ya. Kalau konten siapa aja, konten itu bisa siapa aja, bisa Walt Disney Company, bisa Walmart, bahkan kliennya WIR sendiri atau partner kita sendiri yaitu Alfamart yang telah membangun toko Alfamart sejak 4-5 tahun yang lalu untuk mempersiapkan masuk ke dunia metaverse. Nah, kita di WIR bukan konten, bukan hardware, dan juga bukan blockchain, tapi kita berkolaborasi atau collab dengan semua pemain yang ada di dunia ini supaya menciptakan sebuah ekosistem dunia metaverse yang baik, yang kredibel, dan sebetulnya metaverse ini kan tidak bisa hanya diciptakan oleh satu company atau bahkan satu organization.
it's a collaborative effort seperti layaknya ketika web 1.0 masuk ke web 2.0, semua pemain itu membangun yang namanya web 2.0 ya. Lalu apa sih masa depan yang kita lihat sih dengan ada di dunia metaverse ini? Nah, di kami percaya ada sebuah masa depan yang namanya frameless future. Masa depan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu masa depan tanpa bingkai. Masa depan tanpa bingkai ini sudah terjadi sebetulnya secara evolusi berturut-turut di kehidupan manusia. Yang basisnya sebetulnya AR dan AI yang kemudian di-back sama juga in between daripada perjalanannya itu sebagai bridging, yaitu VR. Saya jelaskan satu persatu dengan singkat saja ya. Jadi yang kita lihat dari sebuah perubahan dunia metaverse yaitu adalah kalau diperhatikan adalah interaksi mata manusia dengan konten. Itu basis utamanya. Basis utamanya itu adalah bagaimana interaksi mata manusia dengan konten itu berevolusi melalui perubahan basic yang dibawa oleh internet gitu ya. Nah, contohnya adalah ketika zaman dulu banget ada teknologinya cuma mobil dan communication style-nya cuma surat. Di sini nih mata kita kalau melihat konten itu ya betul-betul melihat dengan mata kita, gitu. Nggak ada mediumnya. Tapi kalau kita misalnya contohnya mau pergi ke zaman dulu itu mau melihat sebuah konten yang namanya Menara Eiffel di Paris, kita nggak ada cara lain kecuali menggunakan alat transportasi pesawat terbang untuk datang ke Paris dan melihat Menara Eiffel sebagai konten yang kita mau lihat. Itu yang kita sebut dengan the real reality, dengan dilihat oleh mata kita. Tetapi ada tantangannya. Tantangannya adalah ketika tidak semua manusia pada masa itu memiliki uang untuk terbang ke Prancis atau ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Optionnya cuma satu, akhirnya muncul sebuah teknologi, sebuah layar yang namanya television. Dan kemudian ada teknologi, teman-teman punya zaman dulu mungkin pernah dengar namanya handicap, di tape, kemudian dibawa atau difoto, dibawa. Dan saya bisa melihat Menara Eiffel sebagai konten itu di layar televisi saya di rumah. Yang direkamkan oleh tetangga saya yang kebetulan punya uang untuk pergi ke Paris untuk melihat konten Menara Eiffel. Nah, yang saya lihat Menara Eiffel di televisi saya pakai video player namanya VHS dulu, itu tentu saja tidak sebagus seperti ketika tetangga saya lihat langsung ke Paris. Saya datang dari generasi yang layar TV saya bingkainya itu setebal ini, layarnya setebal ini, ada buka tutupnya. Itu saya masih ingat, saya masih kecil sekali. Saya masih ingat pada masa itu, ibu saya selalu bilang, jangan nonton TV dekat-dekat. Tapi apa yang kejadian setelah itu? Internet datang, merubah semua format daripada konten. Konten ditampilkan menjadi lebih baik dan lebih real atau lebih sesuai dengan realita yang adanya. Yang terjadi di evolusi layar pun adalah bingkai menjadi semakin tipis, kemudian layar menjadi semakin besar. Yang ibu saya bilang, jangan nonton TV dekat-dekat, akhirnya di generasi saya dengan anak saya, layarnya itu nempel di mata yang namanya virtual reality. Ya kebayang ya kalau layar udah nempel di mata, kita semua nggak lihat lagi bingkainya atau frame-nya. Jadi yang kita sebut dengan frameless future. Kenapa dikejar seperti itu? Sebab mata manusia ini, ada studi yang mengatakan bahwa mata manusia ini sebetulnya tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu dalam bentuk yang tidak sesuai dengan realitanya, atau melihat sesuatu yang dibungkus dengan bingkai atau frame. Sehingga perusahaan besar elektronik manapun yang fokus membangun layar, mereka akan berusaha memperbaiki clarity daripada kualitas gambarnya sehingga menjadi high definition dan menjadi real. Nah, perlombaan mereka adalah membuat konten bisa dibawa dengan cepat ke depan mata manusia dan it looks so real. Dan ini yang menjadi menarik nih. Berikutnya VR itu kan keblok, AR itu menggunakan environment apa adanya sekarang dan di back semuanya sama artificial intelligence. Nah, frameless future itu sekarang menjadi lebih cepat ketika pergeseran web 2.0 ke 3.0. Yang tadinya hanya kita ngelihat 2D, kalau di foto itu akan menjadi 3D juga gitu ya.
Nah, saya akan jelaskan sedikit sebetulnya gimana sih yang terjadi ini selama ini internet dari web 1.0 yang tadi cuma read only, kalau teman-teman lihat di sini di slide-nya. Kemudian dari yang cuma bisa di read dan static jadi read, write, and dynamic. Kemudian read, write, trust, and verifiable gitu ya. Nah ini yang menjadi sebetulnya fondasi nantinya kenapa metaverse itu kejadian gitu. Frameless future dengan konten yang akan lebih menyatu kepada kehidupan manusia. Ini menjadi sebuah fondasi awal dunia metaverse yang kita omongin sekarang ini. Kalau dulu Menara Eiffel cuma bisa dilihat dengan mata sendiri, kemudian cuma bisa dilihat hitam putih di TV, kemudian cuma bisa dilihat misalnya di foto secara 2D di Instagram. Nanti manusia bisa balik lagi tanpa menggunakan TV, mereka bisa ketemu dengan Menara Eiffel di depan kita sendiri, apakah itu VR ataupun AR. Dan yang menariknya, mungkin nanti Anda bisa milikin dengan NFT. Jadi digital asetnya bisa dimilikin. Kalau sekarang gambar Anda semua di Instagram foto itu nggak bisa Anda milikin. Tapi once blockchain is there, Anda bisa milikin gambar-gambar itu. Nah, saya akan jelaskan sedikit mungkin kalau boleh balik ke layar. Di sebelah saya, ini ada hadir sebuah avatar yang kita bangun sendiri. Nah ini sebetulnya ini adalah augmented reality world, dunia AR. Jadi kita bisa membawa konten ke dalam dunia nyata kita. Saya duduk sebelahnya, saya bisa tepuk sedikit dan bisa bergerak. Dan ini saya bisa miliki dengan saya membeli dengan NFT certification saya sendiri. Jadinya, so I can own this monster hanya milik saya. Dan saya bahkan bisa menjualnya ke mungkin Pak Sofi atau Bu Leni kalau Anda memiliki, nanti tinggal deal sama saya setelah sesi ini selesai gitu ya. I'm just kidding. Tapi kalau diperhatikan sebetulnya kita bahkan sudah melakukan juga. Saya ingin tampilkan kita sempat bekerjasama dengan sebuah sekolah untuk menampilkan sekolah Mandarin ya, untuk menampilkan sebetulnya di Zoom ataupun di Google Meet interaksi yang lebih menarik dibandingkan hanya Zoom pada masa pandemi. Ini juga bisa kita hidupkan kangurunya, Budi mungkin coba ya. Dan Anda bisa miliki secara NFT gitu ya. Dan gambar apapun bisa atau bentuk karakter apapun bisa dibangun. Ya, ini salah satu contoh juga. Sebetulnya sudah kita lakukan 2 tahun belakangan ini untuk memperkaya persiapan dunia metaverse menuju full fledged nanti yang muncul ya. Jadi bayangan metaverse itu hanya VR itu nggak benar. Sebab Anda pasti mikir loh, kenapa kok akhirnya nanti kalau VR scalability-nya seperti apa? Meskipun saya bisa mengatakan bahwa saya bisa bersama macan saya tadi yang saya tunjukkan, lalu saya bisa hadir pada saat itu juga di hutannya tanpa harus pergi ke hutan beneran bersama macan yang tadi saya hadirkan. Itu makanya dari AR akan combining convergent dengan VR menjadi satu. Saya tunjukkan sebuah ilustrasi masa depan. Ini seseorang memakai kacamata augmented reality, duduk di dalam sebuah dan dia jalan ke sebuah kota. Estoy presente ahora. Vea. Estoy libre de mi ira. Estoy libre de mi tristeza. El amor es mi experiencia. Adiós. Hola, me llamo María. Nah ini Anda bisa interaksi, Anda bisa memiliki digital card-nya dengan sistemnya dengan platform daripada pemarket yang bisa menjelaskan itu apa kebutuhan yang ada di apa. Ay, no, cállate. Salah satu ini masa depan, jadi masa depan ada mengatakan not only going to be glasses, tapi juga kita sebut contact lens.
Saya akan masukin contoh, saya tunjukin contoh berikutnya yang sudah kita kerjakan 7 tahun yang lalu dengan menampilkan menggunakan handphone. Tadi saya sudah tunjukkan contoh dengan desktop, Anda bisa lihat tadi ada monster di sebelah saya sudah tunjukkan dengan kacamata AR, lalu saya tunjukkan dengan penggunaan simple, handphone kita langsung kita sudah kerjakan beberapa tahun yang lalu. Ini ada 3 lukisan presiden yang bisa kita hidupkan. Lalu nanti saya akan tunjukkan 3D modeling avatar yang bisa hidup dengan menggunakan ada batu yang bunyinya berakit-rakit kita terhulu berenang-renang ke tepian bersakit. Karenanya saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragam hidup juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di atas bahkan mirip seperti KTP, kita hitung sama itu. Jadi dan Anda bisa membawa konten ini masuk ke dunia VR. Jadi ini dunia VR. Selamat datang di KTP Augmented Anda Reality. bisa melihat memaksimalkan dunia metaverse. Kalau ini di ruangan kantor saya, yang bisa saya munculkan Pak avatar Pak Jokowi, yang bisa kita hubungkan dengan AI di salah satu pemain, misalnya kita Google Pak Jokowi, ada semua informasi Pak Jokowi ada, kita bisa connect ke voice-nya, lalu kita connectin ke animasinya apa. Dan makanya avatarnya akan hidup 24 jam hari. Pertanyaan berdasarkan data artificial intelligence yang sudah tersedia. Ya. Saya akan tunjukkan juga yang menggunakan kacamata HoloLens yang kebetulan platformnya kerjasama sama kami. Very excited to have my first AR lukisan Pak Mokhtar Sarman, sahabat kami. Kacamatanya sudah kacamata interest and especially to the young kids. Tangan Anda menjadi inputnya, Anda bisa melihat proses itu. Jadi kacamata seperti pandang ya, seperti di blok. Dan ini kacamata yang seperti tatapan kecil, masih ringan, dan harganya juga akan lebih terjangkau. Apalagi kalau Anda lihat pemain China juga sudah mulai menyiapkan the same similar hardware buat AR glasses. Nah, di Indonesia atau di negara yang masih konektivitasnya belum terlalu stable, meskipun saya lihat Indonesia Kominfo sangat agresif sekali, 70% coverage gitu ya. Tetapi kita sempat membangun bentuknya creative solution dengan layar. Nah, layar ini kasus di mana kita kerjain BTS bersama Tokopedia, yang di mana kita bisa membawa BTS ke mana nih layar ini. Oke, nah jadi selama bertahun-tahun sebelum kita membangun Metaverse Platform, kita sudah mempersiapkan yang namanya O2O-nya, online to offline ekosistem daripada dunia Metaverse di Indonesia. Salah satunya kita sudah mendeploy banyak sekali ribuan layar yang berada di Alfamart, minimarket, yang bentuknya seperti ini, yang sebetulnya di sini Anda bisa melakukan transaction untuk dan bahkan berinteraksi dengan avatar daripada dunia packaging. Bisa tampilkan videonya, Bu? Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung ikut aku aja. Nah, teman-teman, ini dia nih mesin DAF 2.0-nya. Banyak banget promo, ada foto kontes bersama Hilo School. Kita membutuhkan susu Hilo School-nya untuk di-scan di mesinnya supaya kita bisa gabung ke kontes fotonya. Nah, ini dia nih. Kita scan dulu. Kita pilih fun photo. Di sini kita bisa pilih karakter. Aku mau pilih flamingo aja deh.
Untuk mesin DAF-nya, kalian bisa temukan di Alfamart tertentu. Untuk informasi lebih lanjut tentang lokasinya, kalian bisa cek di Instagram berikut ini. Tetapi kita semua, kita bisa menjadi avatar di mana-mana, tidak hanya melalui mobile kita. Dan Anda bisa berinteraksi dengan avatar tersebut sebelum avatarnya nanti menuju metaverse platform yang sedang kita siapkan. Kita juga bisa menyiapkan metaverse store, yaitu AR, VR, AI Store yang pernah kita kerjakan bersama Alpha. Ini contoh videonya, saya akan tampilkan secara sekilas aja. Memungkinkan masyarakat luas untuk bisa punya toko secara virtual. Kartunya Anda bisa lihat, tokonya muncul. Sekian banyak apa diribetkan ya masalah operasional. Selamat atas grand launching Alfamart. Kita bangun ini dengan real case. Saya nantinya Alfamart juga bisa masuk toko-toko ini di metaverse platform. Nah, kita juga sedang mengerjakan project Metaverse Indonesia yang akan kita tampilkan, doakan semuanya lancar nanti di bulan November, ya. Dan ini merupakan platform yang ditata kelola dengan baik supaya masyarakat bisa betul-betul memasuki sebuah metaverse platform yang mendidik dan juga bisa berguna bagi Indonesia. Saya akan tampilkan dan tutup dengan satu video, mungkin nanti habis ini kita bisa langsung tanya jawab aja. Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such big users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that are available in the market. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investments to be store owner. Unbelievable. Now we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and redefines real-time. Well, that would be augmented reality of today. So people can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, this is about investing in the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed regions. Near and dear to my heart is able to make its DAF mark is really on a changing the global landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. This is a real game changer. Brands can and reconnect with consumers in a new and more meaningful The technology way. will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's an easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, the MID shall provide full support for marketing through strategic solutions. And combine both worlds between the virtual world and the future lifestyle of humans. AR & Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or Augie Awards in Silicon Valley. By doing that, we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is a new era of metaverse. A new world to live in. A new you. And a new universe to come. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa membantu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel Surya sudah memberikan penjelasan presentasi yang sangat menarik. Ini sesuatu yang baru buat kita, apalagi buat saya. Pak Daniel, langsung ke pertanyaan dulu ya Pak. Boleh. Boleh Pak. Bagaimana
kita tuh bisa berjualan di apa tadi yang terakhir tuh AR atau metaverse ya yang bisa jualan itu? Tadi kalau yang terakhir saya ada tunjukin toko Alfamart itu sebetulnya toko, kalau istilahnya sekarang sih metaverse ya. Tapi kalau dulu kita bilangnya toko virtual yang dikombinasi teknologi itu cuma 3, AR, VR, AI. Di situ kita buat sesimpel mungkin. Jadi ibu-ibu dulu atau bapak-bapak kalau mau buka franchise-nya Alfamart itu mahal sekali Pak. Jadi kita bicara sama mereka, ini ada sekelompok atau banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak punya ruko, nggak punya uang puluhan ribu US dollar untuk franchise-nya, boleh nggak mereka punya toko franchise-nya dengan bentuknya seperti tadi, yaitu metaverse franchise, yaitu AR, VR, AI. Jadi mereka tinggal bawa kartu, mereka daftar, mereka top up, terus mereka bisa tampilkan tokonya itu ke tetangga-tetangga mereka, dan mereka bilang, ayo masuk ke dalam toko saya melalui handphone dan tunjukkan, dan mereka berjualan, dan mereka langsung dapat komisi, logistik dihandle sama Alfamart. Kalau Bapak mau berjualan, bisa tentu saja kalau punya barang bisa kita hubungkan dengan mereka, atau bahkan mau membangun toko sendiri juga bisa Pak, yang bentuknya AR, VR, AI, yang bisa Bapak sebarkan ke komunitas Bapak. Dan nantinya toko-toko itu bisa kita letakkan dalam metaverse platform yang sedang kita kerjakan sekarang Pak Novian. Yang dimana pada saat metaverse-nya ready, semua generasi muda itu kan akan banyak sekali di metaverse. Contohnya sebetulnya sekarang ini kita semua udah semi metaverse juga kan Pak Sofian. Kita sudah punya Instagram yang nanti tapi sifatnya semua masih 2D, nanti akan jadi 3D. Jadi bisa membangun toko sendiri yang nantinya masuk ke metaverse platform, atau joinan sama salah satu pemain yang sudah pernah kita bangunkan, seperti contohnya Alfamart. Oke. Pak, mau nanya nih Pak, metaverse ini kan sekarang udah banyak ya. Ada misalnya contoh yang bagian tuh sandbox, ada decentralized. Apakah ini yang Weir Asia bikin ini, apakah seperti itu? Betul Pak. Jadi kita akan membangun seperti yang tadi di sandbox, tapi kita bikin versi kita sendiri. Kalau yang kita bikin ini tujuannya satu, kita bangun untuk Indonesia, untuk kita bangun dari sisi sebetulnya jaga credibility-nya, sebab kita nggak mau terjadi seperti ketika internet itu hadir pertama kali di dunia Pak. Internet hadir pertama kali di dunia, itu banyak sekali yang menentang sebetulnya dengan ada internet, sehingga terjadinya konten di internet itu sekarang 50% lebih itu sisinya negatif Pak isinya. Nah, di web 1.0, 2.0 udah kejadian, dan kebanyakan yang menentang adalah organisasi keagamaan Pak. Wah jangan masuk ke internet nggak baik. Nah, kita melihatnya di web 3.0 itu bisa menjadi lebih berbahaya apabila kita tidak bergerak dengan cepat. Makanya sejak tahun 2009 kita melihat ini 2.0 akan eksodus di 3.0 ini, di mana bentuknya anak-anak muda sekarang semuanya sudah punya kehidupan online yang lebih mereka nikmatin gitu. Jujur sih kalau saya melakukan survei kemarin sama teman-teman, kehidupan online itu lebih preferable buat generasi berikutnya. Sekarang aja Pak, foto-foto makanan, foto-foto rumah, foto-foto mobil masukin ke Instagram, seakan-akan mereka memiliki kehidupan persepsi yang lebih baik di dunia online-nya. Nah, itu Instagram. Tapi kalau di web 3.0, semua mobil, rumah, makanan, atau apapun, tas, sepatu itu jadi bentuknya 3D, Pak, bukan 2D. Ketika 3D, mereka bisa milikin, Pak. Dan mereka bisa masukin ke metaverse platform manapun, dan mereka akan hidup dan akan dijudge sama teman-teman sesuai apa yang mereka miliki di dunia 3D itu, Pak. Sekarang aja yang di Instagram aja, kalau sampai mereka tidak bisa mempotret apa yang mereka inginkan, the second life-nya, kehidupan keduanya, mereka nggak nyaman gitu Pak. Nah, itu yang kita ingin bangun metaverse Indonesia itu sehingga bisa membangun hal-hal yang positivity. Tidak seperti yang di luar gitu Pak, yang dimana nggak ada tata kelolanya. Kita bikin ini ada tata kelolanya, makanya di awal saya sangat senang sekali bahkan bisa sharing di Pintu Belajar nih Pak, sebab yang kita ingin targetkan adalah membangun sebuah metaverse platform yang sangat sehat buat Indonesia gitu Pak. Jadi bedanya mungkin yes ini decentralized, tapi kita akan ada sedikit tata kelola yang membantu bridging ke hal-hal yang lebih positif Pak. Oke. Menarik sekali Pak. Pak, kalau misalnya nanti
metaverse-nya Wear Asia ini apakah harus pakai Google Pak atau pakai Oculus atau pakai? Kita connect 4 devices Pak. 1 handphone, tentu saja semua devices itu akan ada limitasinya sendiri-sendiri ya Pak Robian ya. 1 handphone, 1 desktop layar. Tadi saya sudah tunjukkan ada Monster. Nah ini Bapak lihat langsung dengan desktop. Tapi nanti ada VR Google Pak, tapi juga ada AR Google. Cuma VR sama AR Google ini masih mahal Pak. Mungkin 3-4 tahun, 5 tahun mendatang, kecuali mungkin orang-orang yang sudah punya uang lebih bisa nikmatin. Tapi nanti kita akan combine, bahkan nanti ada ribuan layar juga yang akan kita sediakan di minimarket Pak, yang sekarang jumlahnya udah ada 1.000 yang kita siapkan. Nah ini yang kita combine supaya perjalanan transisi ke dunia metaverse-nya itu lebih jelas dan lebih mudah dimengerti dan lebih bisa accessible. Saya tidurkan lagi Pak Monster. Menarik sekali Pak, menarik. Pak, yang menarik lagi tadi tuh, yang Bapak tuh masuk ke kantor, terus keluar Pak Jokowi. Itu tuh yang dibaca sama handphone tuh apa yang dibaca bisa muncul? Ada 2 Pak, satu kita tracking medianya, tapi juga pakai geolocation Pak, geotag. Sorry, ulangin lagi. Bisa pakai medium seperti gambar ini bisa kita track gitu ya, atau dengan geolocation Pak, geotag Pak. Jadi kita bisa letakkan avatar itu di mana-mana sekarang dalam bentuk AR. Tadi Bapak lihat tuh Pak Jokowi dalam bentuk AR. Dan sebetulnya avatar Pak Jokowi tadi itu bisa 24 jam 7 hari hidup Pak. Sebab kita bisa connect ke, ya maaf saja saya mention namanya Google AI engine-nya Google gitu Pak. Kan kalau Bapak ketik Pak Jokowi keluar semua kan data informasi mengenai Pak Jokowi gitu kan. Nah itu kan sudah ada teknologi namanya Siri atau voice, tinggal connected ke animasi slash avatarnya, jadi kita bisa tanya dan dia bisa jawab langsung Pak. Nah kalau kita melihat Pak Jokowi dengan handphone tapi avatarnya, dan kita bilang ayo Pak jalan-jalan ke Bali gitu. Lalu Pak Jokowi bawa kita ke Bali, kita bisa switch ke VR Pak, baik di handphone ataupun di kacamata. Nah itu fungsinya AR VR-nya akan seperti itu Pak di dunia metaverse. Nah tapi yang menariknya adalah semua kayak Facebook jadi Meta, kemudian Microsoft siapin itu, mereka siapin all the 2D Pak, the 2D experience itu akan menjadi 3D. Kenapa kok 3D Pak? Sebab ketika itu jadi 3D Pak, yang tadi saya sebut namanya frameless future, masa depan tanpa bingkai, itu kejadian. Sebab mata kita itu dilayakkan untuk melihat reality Pak, reality seutuhnya. Reality seutuhnya itu 3D Pak. Jadi kalau Bapak lihat tadi evolusinya Pak, evolusi dari TV, saya dibilang ibu saya nggak boleh nonton TV dekat-dekat, sampai saya bilang anak saya jangan kembali ke dunia nyata, jangan lupa ya balik ke dunia nyata gitu. Nah itu akan menjadi kayak apa ya? Kalau kita bilang masa depannya itu singularitas Pak. Jadi ya kalau payment kan ada dunia payment itu cashless Pak ya. Jadi elektronik tato ditempel udah kejadian Pak sekarang itu buat payment Pak. Mata ini layar itu akan ada di mata Pak. Manusia itu akan memiliki gadget yang di-embedded ke tubuh kita. Sekarang aja kita pakai Bluetooth aja dianggapnya aneh itu ngomong-ngomong gitu kan Pak ya. Nggak kayak kalau di mall gitu. Nanti ke depannya kita akan kayak melihat di mall itu ada orang melihat yang ngomong-ngomong sendiri, tapi dengan yang dia lihat kita nggak bisa lihat gitu Pak. So layarnya udah ada di mata mereka. Oke. Ya saya nggak tahu ya Pak, saya punya Oculus juga nih Pak. Masih Pak. tapi ya buat selain main game ya cukup buat main game terus pusing gitu ya. Ya. Nah saya nggak tahu deh nanti kalau metaverse-nya Pak Daniel udah berhasil ya pasti saya tertarik banget untuk nyobain Pak. Itu Oculus yang Bapak pakai itu, Oculus yang Bapak pakai itu kayak Motorola handphone zaman dulu yang gede Pak. Nanti akan berubah Pak. Nanti VR itu akan convergence satu jadi sama AR Pak. Jadi kacamatanya kayak punya Bapak, ada kameranya. Kalau Bapak tekan VR, Bapak tekan jadi AR Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi kayak seperti yang di video tadi ya, orang turun dari bus itu nanti bisa ngeliat macam-macam gitu ya. Iya. Agak-agak mirip seperti ini ya film-film. Jadi teknologi ini banyak kayak di film-film anime Jepang gitu loh. Memang sudah dibaca anime Jepang dari dulu. Betul Pak. Oke. Terus ini Pak, kalau jadi artinya maksudnya how you monetize from metaverse then? Kalau Bapak lihat kita sekarang dari 5 tahun 6 tahun yang lalu tuh bangun O2O-nya. Tadi saya udah
tunjukin ada toko, Alfamart, ada layar, kita kerjain B2B. Nah itu perjalanan kita Pak sebagai perusahaan untuk memonetisasi. Layar kita juga dibuat pakai iklan, keluarin dari packaging, keluarin avatarnya. Tapi kalau nanti di metaverse platformnya, wow Pak Is, itu sih monetisasi platformnya banyak sekali sih Pak. Maksudnya terlepas teman-teman udah mulai memperdagangkan NFT gitu kan ya. Tapi kita lihat kalau misalnya ini kan bukan metaverse, bukan hanya sekedar apps, tapi the whole foundation of internet Pak. Interaksi masa depan internet itu akan dibentuk 3D metaverse. Ya Bapak bisa bayangin aja, people akan live di situ, monetisasinya Bapak bisa masuk ke commerce, bisa masuk ke any kind of transactions Pak. Jadi kayak transaksi di dunia tapi dipindahin aja ke metaverse. Kalau di Weir sendiri, kita karena kita tidak mau membakar uang Pak berlebihan, sebab dulu nggak ada yang percaya sama kita. Gitu. Jadi kita siapin dengan B2B model, B2B2C model, kita masuk ke kerjasama sama Alfamart, taruh layar, kita bangun AI engine-nya, kita bikin tokonya, yang tadi Bapak lihat dengan Alfamart itu udah 5-6 tahun yang lalu. Sebelum itu kita udah kerjasama sama banyak brand. Tapi tujuannya pathway-nya adalah mempersiapkan nanti metaverse platform Pak yang kita siapkan seperti di Centerland ataupun yang lain-lainnya. Sebab negara Korea lagi siapin metaverse Seoul, itu perlu 4-5 tahun Pak, China juga nyiapin sendiri. Sebab Pak Sofian bayangin aja kalau misalnya ada orang dari negara lain gitu, bikin metaverse buat negara kita, tahu-tahu dia buka something yang not positif tapi menarik gitu. Semua anak muda bisa masuk ke situ Pak. Oh oke. Benar juga. Okay. Pak, sorry sebelum lupa. Tadi saya lihat yang video cuplikan yang Alfamart itu ada perempuan, maksudnya udah itu dia apa? Kayak yang ngeklik di layar terus keluar ikon binatang itu tuh apa ya? Yang dia kayak beli Hilo, dia beli Hilo. Oh gitu, ya. Jadi itu layar kami, kita udah pasang, udah 4 tahun lalu kita pasang ada 1000 Pak sama Alfa, sekarang 1000 layar, 20 inci. Di situ Bapak bisa gunakan transaksi biasanya, isi pulsa juga bisa. Tetapi yang menariknya adalah Bapak bisa ambil kemasan di Alfa, yang tentu saja bayar untuk menampilkan kontennya. Jadi kalau Bapak bawa kemasannya kayak Hilo Pak ya contohnya, itu sudah keluar kontennya tadi Pak, kontennya. Tujuannya adalah untuk menggantikan promosi in-store Pak. Kalau in-store promotion kan mesti pakai banner, segala itu nggak bisa di-measure Pak, nggak bisa diukur. Kalau di layar bisa diukur Pak, siapa yang interaksi, konsumennya cowok apa cewek, lalu dia bisa dapat voucher, hadiah. Barangnya apa? Nah, nantinya Pak, di Alfamart itu kan banyak sekali SKU-nya Pak, brand-nya. Bapak bisa jadi avatar Pak. Bapak bisa jadi avatar dengan ke Alfa Pak nanti. Bapak bisa tampil diri di depan layarnya, seperti tadi packaging-nya ditunjukin di depan layar. Bapak bisa pilih Bapak mau jadi siapa, mau jadi monster atau apa. Nah, Bapak setelah jadi avatar, Bapak bisa NFT-in, Bapak bisa dapat hadiah nanti dari Alfa misalnya Pak. Lalu Bapak bisa bawa avatarnya itu di handphone Bapak dan bisa masuk ke metaverse platform Pak gitu. Tapi itu nanti Pak ya, kita lagi siapin semuanya. Kita udah siapin portalnya itu nggak hanya handphone Pak. Kita siapin sampai sesimpel mungkin Pak. Foto-nya ada. Oke. Jadi tadi fotonya itu setelah difoto di Alfamart nanti bentuknya kayak NFT dulu ya? Bapak bisa NFT-in atau saya sarankan bisa NFT-in sih Pak, supaya itu milik Bapak, atau nggak mau juga nggak apa-apa sih Pak. Okay. Pak mau nanya tadi Bapak bilang katanya mau akan Monster tadi katanya bisa dijualin dalam bentuk NFT. Apakah Bapak akan meluncurkan koleksi NFT dalam dekat ini, dalam waktu dekat? Saya di Weir karena kita hanya bermain platform Pak, kita berkolaborasi dengan semua NFT creator Pak. Kalau kita nggak bikin sendiri Pak, kita collab Pak. Jadi sama teman-teman yang udah bikin, kita ajakin, kita membantu mereka mendistribute konten mereka Pak. Kan NFT player udah banyak Pak, NFT creator. Jadi kita tempat agregatornya aja Pak, tempat nampung mereka bisa mengakseskan ke beberapa metaverse platform Pak. Salah satu yang kita bikin, salah satunya juga kita lagi ditunjuk sama sebuah negara di Eropa yang kita akan announce bulan depan Pak, untuk membangun metaverse platform mereka. Oke.
Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari YouTube ya Pak. Nanti saya bacain satu-satu ya Pak. Baik Pak Sofian. Kalau bisa dijawab semua. Dewi, selamat siang Pak. Tantangan apa yang akan dihadapi ke depannya dengan adanya Metaverse ini? Terima kasih. Ya. Tantangan yang paling utama sebetulnya kalau kami lihat itu dari tantangan perubahan, lebih ke tantangan moral Pak. Teknologi saya yakin akan bertahap dan secara cepat akan menjadi lebih baik. Infrastrukturnya juga, hardware akan ada. Itu buat kami bukan tantangan utama. Human resources, sekarang platform anak-anak dunia ini udah global Pak, dengan internet. Jadi kita bisa dapat human capital dari negara manapun, meskipun originatednya Indonesian company. Tapi yang paling utama tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyikapi perubahan moral ataupun sikap generasi berikutnya yang akan hidup di dunia metaverse, yang hidupnya udah bukan centralized lagi, yang dimana dunia second life online itu menjadi lebih utama daripada kehidupan offline mereka, Pak. Bayangin aja Pak, mereka sekarang aja kalau nggak engage ke Instagram atau Facebooknya sehari kosong aja, itu udah gelisah sekali gitu. Nah, bagaimana kalau yang biasanya sama 2D aja mereka sudah senang, terus tahu-tahu jadi 3D Pak. So the time spend untuk mereka hidup di online itu menjadi lebih lama, tapi tidak hanya lebih lama, itu akan menjadi lebih real Pak, sebab semuanya 3D. Nah, gimana kita menyikapi itu apabila tidak ada nilai-nilai positif yang bisa kita masukin? Itu tantangan yang paling utama sebelum kita hadapi. Selain ngomongin apa ya, infrastruktur gadgets, internet, dan yang lain-lainnya, Pak. Oke, makasih atas jawabannya, Pak Daniel. Sama-sama, Pak, juga pertanyaan berikut dari Ayu. Saya akan jadi satu pertanyaan Ayu sama Galang ya. Ayu nanyanya, apakah kelebihan dari Metaverse ini dibandingkan dengan dunia offline? Karena di Metaverse ini kita tidak bisa merasakan secara langsung apa yang kita lihat. Terima kasih. Kalau Galang bertanya, apakah Metaverse dapat mempermudah pekerjaan? Ya, sebetulnya Metaverse itu sekarang ini kita udah seperti saya mention tadi, kita ini udah di semi Metaverse sebetulnya. Dengan memiliki account Instagram, salah satu contohnya ya, itu aja kita udah semi memetaversekan diri kita, cuma bedanya masih 2D. Jadi nggak bisa dilihat sebetulnya, oke, kelebihannya masing-masing ada, kekurangannya ada. Maksud kalau kita masuk ke dunia online sekarang, ya kita bisa bekerja dengan akses yang diberikan oleh online platform secara internet. Sekarang masih buat. Kalau di offline, ya kita bisa hidup offline, tapi tentu saja kita perlu konektivitas internet untuk membangun kehidupan kita juga. So, dua dunia ini online dan offline yang saya sebut dengan U2U itu akan merging semakin lebih erat gitu ya. Tentu saja ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan di dunia metaverse. Contohnya kalau kita mau makan, kita nggak bisa secara fisik kita mesti makan beneran di dunia offline. Nggak bisa. Kita mesti konsumsi sesuatu. Nah, tetapi kalau kita berbicara six senses, sensornya udah dibikin gitu. Facebook udah membangun namanya touchable gloves. Jadi kita bisa menyentuh avatarnya. Kita Razer itu udah membangun rompi yang bisa di-touch Pak Sofian. Jadi avatarnya bisa datang ke Bapak atau bisa poke Bapak dan Bapak terasa gitu. Kayak film itu ya, apa namanya itu? Ya, Ready Player One. Ya, betul. Nah, itu udah mulai akan diluncurkan. Kalau Bapak teman-teman atau Ayu yang penanya bisa Google, itu udah ada semua information-nya. Nah, jadi dunia online itu dunia online itu akan menjadi lebih real buat generasi berikutnya. Makanan dunia bisnis F&B yang akan tetap memberikan asupan secara fisik itu juga akan lebih dinamis untuk mempersiapkan ini. Nah, itu jawaban saya buat Ayu. Tapi untuk Galang mungkin saya bilang sih pekerjaan itu akan layaknya internet akan ada terdisrupt. Ada beberapa akan munculnya pekerjaan baru ketika YouTube muncul, adanya YouTuber atau content creator di YouTube gitu ya. Yang mempermudah apa yang dipermudah sebetulnya akses ke information. Kayak contohnya kita nggak perlu lagi
Kalau kita mau lihat informasi mengenai makanan ataupun produk baru atau otomotif, kita tinggal cari aja di YouTube gitu kan misalnya. That will happen sama hampir serupa di dunia metaverse. Tentu saja akan muncul namanya brand-brand baru atau YouTuber-YouTuber baru yang jelas satu, yaitu consumer itu akan jadi prosumer. Lebih dahsyat lagi. Kalau consumer itu kan di web 1.0 ya kita dikasih produk, kita consume, kita beli, kita konsumen. Tapi kalau di web 2.0 itu kan konsumen udah bisa jadi produsen Pak Sofian gitu. Contohnya apa? Punya kamar 01, saya bisa sewain ke orang lain lewat aplikasi web 2.0 namanya Airbnb. Punya sepeda motor 1 bisa dipakai sendiri, tapi juga bisa jadi ojol. Aplikasi udah banyak. Punya barang bisa itu. Jadi konsumerisme itu jalan di web 2.0 dan nanti akan menjadi 100% full-fledged di web 3.0. Jadi pekerjaan apa saja yang muncul, consumer intinya bisa menjadi produser buat saya. Nah contohnya misalnya juga saya di dunia offline mungkin pekerjaannya eksekutif chairman-nya WIR. Mungkin di dunia metaverse saya bisa jadi tukang sapu di hub-nya Pintu Belajar gitu Pak. Tapi secara metaverse gitu Pak. Dan mungkin jangan Pak bayarnya mahal Pak. Betul ya. Tapi kayak gitu-gitu bisa kemungkinan kejadian. Tapi intinya adalah consumer akan menjadi consumer, producer and consumer dalam bentuk yang sangat full-fledged Pak. Interesting Pak, interesting. Nanti harus dinonton lagi Pak ininya. Penjelasan Bapak perlu didengerin lagi. Oke Pak, ada Pak Hendy Wu nanya, Pak Daniel komisaris WIRG. Saya jawab, memang Bapak komisaris ini ya Pak, WIR Asia. Oke, terus Pak Wahidin Johan, dia nanya, caranya untuk jualan properti memakai teknologi tersebut, bisakah? Bisa Pak, maksudnya yang gini, metaverse key komponen yang paling utama adalah O2O Pak, online and offline, offline and online. Jadi nggak bisa full-fledged online. Dan di situ perlu kreativitas yang dalam untuk memikirkan atau menghubungkan lagi online dengan offline. Banyak orang udah mulai jualan properti di online-nya, tapi juga sebaiknya offline-nya juga mesti, nggak hanya properti ya maksud saya, bentuk apapun offline-nya juga mesti bisa dihubungkan, dikonekkan. Kenapa penting O2O? Sebab dengan adanya O2O kita bisa membangun validasi Pak. Oh, kalau di online kejadian transaksi, offline kejadian juga ada validasi sehingga metaverse-nya bisa kredibel Pak. Jadi sangat memungkinkan, apalagi untuk properti tidak hanya memikirkan yang di online tapi koneknya juga yang ke offline-nya. Seperti itu. Oke. Pak, ini ada pertanyaan tapi nggak tahu nyambung atau enggak. Selamat siang dari Vidya Lokasanti. Selamat siang, izin bertanya, jika kita sebagai anak muda khususnya mahasiswa ingin membuka bisnis dengan modal low budget pada era sekarang, apakah dengan franchise itu menguntungkan? Lalu apa kelemahannya? Oke, saya rasa mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama siapa ya? Ya, itu mungkin bukan franchise-nya, bukan bidang saya itu Pak. Oke. Pak, saya punya pertanyaan yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama teman saya, Pak. Ya. Pertanyaannya simpel aja, Pak. Pak, harga saham WIRG ini mentoknya di harga berapa? Waduh, saya nggak bisa jawab Pak itu Pak, saya nggak tahu juga Pak. Saya nggak tahu Pak. Kalau saya kan tim eksekusi terus Pak ya. Kita dari dulu bangun fundamental, kita melihat ada sebuah dunia internet baru atau interaksi internet baru yaitu Web 3.0 yang kita dulu juga nggak tahu Pak namanya metaverse gitu. Tapi kita kalau metaverse yang bikin yang menghebohkan metaverse itu kan si Mark Zuckerberg ya. Tapi seperti saya bilang nanti Disney aja udah announce. 3 tahun yang lalu Disney itu udah announce kita mau bikin metaverse theme park. 12 tahun yang lalu udah ada bukunya Pak. Soal 2012 kalau nggak salah. Kita makanya bangun WIR ini nggak mudah Pak sebetulnya. Banyak keringat, air mata, ada ketawa, ada senang. Tapi
IPO itu buat kami is a matter of giving back dan juga untuk dapetin fund untuk membangun deployment yang tadi kita udah siapin dari sisi O2O-nya, Pak, layaknya dan segala macam. Jadi IPO-nya is successful, tapi kita nggak pernah tahu sebetulnya mentoknya di mana, maaf sekali, dan ini kita terus kerja aja lah Pak buat kebaikan publik dan publik yang nilai sendiri. Habisnya Pak, sejak IPO nggak bisa dapat barangnya Pak, makanya kita masih pengen masuk supaya untung, tapi nggak tahu nih nanti mentoknya di berapa. Pak, kalau boleh tahu, itu dananya untuk apa ya Pak? Untuk deployment semua Pak, semuanya sudah ada di prospek yang kita tampilkan di prospektus, tapi kalau secara singkat, kita akan membuka, sebetulnya kita udah dapat kontrak dari beberapa klien dan untuk deployment semua Pak. Jadi kita udah measure untuk deployment supaya kita membuat basis ekosistem O2O metaverse lah, tanda petik metaverse yang kita udah tahu. Oke Pak, sekian dari saya Pak. Terima kasih atas segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari saya maupun dari dari YouTube. Saya balikan ini ke Sislen. Mungkin menyambung tadi pertanyaannya Bro Sofyan ya. Ini kan harga sahamnya WIR ya, kan naik terus nih, auto reject atas melulu selama beberapa hari ya sampai saat ini ya. Nah itu mentok di harga berapa? Nggak tahu ya Pak ya. Oke, ya. Pak Daniel, nah apa rahasia suksesnya WIR Group ya, WIR Asia, PT WIR Asia Tbk, sehingga bisa sukses ya IPO-nya? Mungkin Pak Daniel bisa menceritakan kepada kita semua. Terima kasih. Sebetulnya sih apa ya Bu ya, kita kan bangun ini 5 partner mulai dari 20 anak Indonesia 12 tahun lalu. Sekarang ada sekitar 200-an anak. Saya udah bukan CEO 4-5 tahun yang lalu. Kita semua di sini percaya bahwa Indonesia itu mampu. Jadi tapi tahu kita di sini banyak sekali keterbatasan. Tapi selain inovasi, tapi kita percaya dengan kerja keras dan yang semangat tidak mudah menyerah. Jadi kita lihat bahwa nggak ada rahasia khusus sih Bu. We just work really hard. Kita percaya ada visi. Kita punya visi yang besar sekali dan kita memberanikan diri untuk masuk di sini dengan segala resikonya. Yang kita tahu jelas adalah kita harus bangun milestone dengan tepat dan harus jadi Bu setiap milestone-nya. Jadi untuk menjadikan milestone itu nggak bisa hanya sebuah ide atau vision, tapi kita eksekusi tiap tahun ke tahun kita eksekusi sampai ada 1000 plus project, punya 5 global patent, ada di 20 negara. Itu semuanya banyak keringatnya kerja keras habis-habisan. Tim kita sendiri ke Nigeria, tim kita sendiri ke Eropa, semuanya kita jalanin. Tapi kita believe semua kerja keras itu harus diimbangi dengan satu Bu, yaitu kita banyak berserah juga ke yang atas. Nggak tanpa bantuan yang di atas kita nggak bisa tahu. Yang jelas saya suka bilang sama teman-teman di WIR, ada 2 fakta yang kita mesti tahu nih. Satu, bukan WIR yang menciptakan pandemi. Ya nggak ada yang menciptakan pandemi. Tahu ada pandemi dan semua orang perlu interaksi online dengan lebih dahsyat dan tidak hanya bisa 2D. Siapa yang nyangka kita mesti zoom-zooman terus gitu kan Bu? Yang fakta yang kedua, bukan kami yang menciptakan metaverse. Kata metaverse muncul ketika si Mark Zuckerberg bilang Facebook jadi meta. Itu langsung booming. Jadi timing yang ada untuk metaverse sekarang, selain kerja keras yang kita bangun, itu bukan kami Bu, tapi saya tahu ada yang maha kuasa yang baik itu Bu, yang bisa memberikan kesempatan buat kami. Jadi buat kami tinggal meneruskan eksekusi kerja kerasnya dan membangun kebaikan buat Indonesia. Jadi nggak ada rahasia yang spesifik. Ya tentu saja kita punya visi besar.
Tetapi dan tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman internal dan bahkan dari Ibu juga nih sama Pak Sofyan. We have to build metaverse sama-sama. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Sharing yang sangat luar biasa sekali ya Pak Daniel ya. Pak Daniel, kalau tidak salah saya pernah membaca Wir Asia Tbk adalah dulunya itu perusahaan branding ya Pak. Kenapa suddenly bisa fokusnya ke metaverse? Bapak mungkin dapat inspirasi apa seperti itu sehingga bisa dari branding beralih ke metaverse? Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi sebetulnya 2009 itu ada 2 divisi yang kita bangun, yaitu branding, satu lagi augmented reality. Jadi sebetulnya bukan beralih. Jadi dari awal itu sudah ada augmented reality platform yang dibangun sama tim yang khusus AR, satu lagi branding. Kebetulan saya orang branding, jadi saya bukan orang tech-nya, tapi CEO yang sekarang Mike itu lebih ke teknologi yang bangun AR-nya sama timnya. Nah, dulu nggak ada yang ngerti AR, Bu. Jadi orang menyangka kita ini perusahaannya yang terkenal brandingnya. Tapi kalau dilihat proyek-proyek AR dunia yang kita kerjain, kalau Ibu bisa trace YouTube channel kita, itu udah mulai 2009, 2010 itu sudah ada proyek-proyek AR yang kita kerjakan di luar bahkan dari Wir. Jadi itu jejak digital nggak bisa dihapus lah Bu. Cuma memang persepsinya lebih kuat di branding, hanya persepsi sebetulnya. Tapi kenapa kok branding sama teknologi itu penting? Kalau Bapak Ibu lihat perusahaan-perusahaan tech giant di US, Google ataupun di China, Facebook dan yang lain-lainnya, duitnya, revenue-nya Bu, itu datang dari brand, Bu, dari AdSense, dari iklan, dari sponsors, Bu. YouTuber dapatnya dari mana Bu kalau bukan dari brand? So we have a perfect combination yang kita bangun dari awal. Cuma memang kalau kita ngomong AR gitu, mulai di zaman dulu 2009, orang ngertinya itu bukan augmented reality, ngertinya account receivable. Jadi orang lebih ngerti, ya waktu saat itu orang ngomongin brand lebih paham daripada ngomongin AR. Tapi kita mulai AR itu sudah dari awal bersama brandnya. Yang kita tuh lihat brand ini penting karena kita belajar, oh the big giant duitnya juga dapetnya dari brand nih gitu ya. Terima kasih Pak Daniel. Ya, brandingnya Wir cukup oke ya, sehingga banyak sekali investor-investor retail maupun investor-investor yang sudah besar ya percaya di Wir ya, seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa pengusaha, investor dan pengusaha top juga yang menjadi beberapa investor di Wir Group seperti itu ya, Pak Daniel ya. Betul. Ya, brandingnya sangat luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Pak Daniel, nah kalau kita tadi melihat ada avatar di mejanya Pak Daniel. Nah, itu avatarnya bisa dipegang atau hanya berupa apa ya, untouchable atau touchable? Bisa dipegang nggak? Sekarang sih bisa pakai sensor Bu untuk gerakan ya. Cuma nantinya kalau Ibu Google, Facebook udah ngeluarin namanya, udah bukan ngeluarin lagi, mempersiapkan namanya sarung tangan atau gloves yang bisa touchable, itu nantinya bisa dirasain. Razer lagi siapin rompinya Bu, nantinya bisa berinteraksi dengan avatar Bu. Makanya dunia AR jadi penting. Kenapa? Sebab kita hidup di dunia nyata offline, tapi ada konten yang berhadapan sama kita. Nah kalau di VR juga nanti bisa dirasakan Bu. Kalau sekarang kan dibikinnya sangat konvensional, VR duduk di kursi goyang-goyangin gitu kan, itu apa ya, langkah awal banget untuk supaya orang merasa imersif dalam sebuah pengalaman 3D, AR ataupun VR. Sekarang belum bisa secara utuh, tapi saya yakin
kedepannya akan luar biasa. Kenapa? Sebab pada saat YouTube pertama kali muncul, siapa sih yang melihat YouTube, Bu? Bahkan diketawa-tawain. Sekarang lihat, Bu, semua orang duduk di meja makannya, hidup dengan kehidupan online masing-masing. Ayahnya nonton YouTube, ibu nonton YouTube, anak nonton YouTube. Nah, YouTube itu sangat luar biasa sekali. Seseorang bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi yang tidak terbatas dari YouTube ya, bisa belajar banyak gitu ya Pak Daniel. Betul. Nah, bayangin aja, ini bayangan saya aja ya Bu ya. Belum pasti seperti itu. Ini bukan dari YouTube. Tapi kalau Ibu sekarang video dengan handphone, Ibu merekam sebuah video, Ibu bisa upload di YouTube kan? Bentuknya video. Iya, bisa. Mungkin tidak tahu-tahu videonya itu dalam bentuk 3D yang bisa Ibu upload juga ke dunia metaverse. Nah, kalau itu kejadian, Bu, that will be a massive transformation ke Web 3.0. Itu akan, kalau menurut saya itu akan disiapkan. Foto, tahu-tahu nanti bisa ada pilihan 2D or 3D langsung jadi. Bisa Ibu upload di Instagram, bisa yang 3D-nya Ibu taruh di platform metaverse manapun. Nah, ini yang mesti kita awasin. Jangan sampai banyak orang kan mengatakan, wah itu nggak mungkin kejadian. Tapi the fact semua perusahaan giant di US dan China lagi siapin, kita mesti belajar dan kita mesti kalau yang lebih awal, kalau yang mau masuk lebih awal dan adapt, dia biasanya jadi pemain-pemain besarnya nanti Bu belakangan. Kalau enggak ya jadi penikmat platform aja gitu. Ya, oke. Nah, Pak Daniel, mungkin tadi kita kan udah melihat wujudnya monster avatar juga ya. Nah, menarik sekali dengan sangat luar biasa ya. Tapi cuma itu membantu nggak kegiatan manusia? Misalnya, bisa nggak? Misalnya saya meminta pertolongan avatarnya, bantu ngelap kamar atau bantu nyapuin, bantu masak, bisa nggak Pak Daniel? Memungkinkan nggak? Mungkin kalau bersihin kamar, cuci piring, mungkin masih kita sendiri kali ya Bu ya. Tapi yang menariknya adalah kita mesti memikirkan yang scalability lebih besar. Contohnya dunia edukasi. Bayangin kalau yang duduk di sebelah saya adalah Gus Dur. Saya bisa ngomong sama Gus Dur yang sebetulnya sudah almarhum. Tapi saya bisa bincang-bincang dengan Gus Dur. Kalau Ibu lihat datanya dari mana? Data Ibu ketika Gus Dur di Google muncul semua, tinggal kita konekin ke avatarnya. Saya bisa ngobrol, saya bisa belajar. Dunia pendidikan akan berubah secara masif. Bayangkan ketika buku tidak diperlukan lagi, buku yang mengajarkan kita ketemu pahlawan Gus Dur, apalagi saya pengagum berat beliau gitu. Itu yang biasa kita baca, atau muncul di hadapan kita dan hidup dan dia bisa bercerita sendiri anytime. Nah, itu industri kategori kayak gitu yang mesti kita lihat ini. Terus pendidikan, atau kedokteran, kesehatan. Bayangin Bu, kalau kita yang biasanya ngantri dokter untuk just a simple advice, tahu-tahu sekarang kita bisa ketemu dokter yang top-top secara di dunia untuk ngomongin, aduh ini kok ada merah-merah, kita bisa kirim foto data kita ke AI platformnya dia berhasil analisa dengan real. Itu yang luar biasa sih Bu. Maksudnya there's fundamental platform di kategori convention yang akan berubah. Tapi saya nggak berani bilang nggak bisa nanti bantuin cuci piring ya Bu ya. Siapa tahu nanti saya kan nggak sefuturis itulah Bu ya. Nanti udah mikirin yang lainnya. Ya, saya lihatnya ada pendidikan itu penting banget. Makanya kita bikin ini sebetulnya untuk men-tap-in dunia education itu di awal itu. Oke. Ya, Pak Daniel. Nah, kalau avatar-avatar itu bisa nantinya bisa berfungsi sebagai guru atau dokter untuk mengajar atau memberikan pelayanan. Nah, jadi seorang guru dan seorang dokter itu hanya perlu memiliki hak patennya NFT itu ya, seperti itu ya, Pak Daniel. Jadi bagi dokter atau guru apapun yang udah kalau yang udah terkenal lebih gampang sebab sekarang
mereka mungkin sudah suka upload Facebook, Instagram, atau ada online, jejak online-nya udah lebih banyak, di Google gampang keluar, atau di AI engine yang lain lebih gampang tertrace, itu nggak sulit mereka untuk menghidupkan avatarnya. Tapi kalau belum punya data-data AI-nya, tentu saja mereka harus memulainya sekarang. Itu paling penting, sebab nantinya mereka, setiap individual, saya melihatnya harus memiliki avatar identity-nya masing-masing. Kenapa? Itu sama seperti ketika perusahaan dulu kaget internet. Kenapa? Zaman dulu, harus men.com-kan nama perusahaannya. Ada yang bilang, sebagian besar orang bilang nggak perlu di.com-in. Ini zaman ketika .com mulai gitu. Tapi ada beberapa perusahaan men.com-kannya. Apa yang terjadi bagi perusahaan yang tidak men.com-kan perusahaan? Akhirnya mesti beli dari cyber spotters. Itu banyak nama yang suka daftar-daftar nama .com, baru itu lagi perusahaan. So, kita di dunia metaverse, .com-nya itu avatar ID-nya, Bu. So, kalau Ibu nggak mau, atau bilang, ini mah ngapain gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi saya bilang sama teman-teman, please, jangan ignore untuk hal ini. Sebab nantinya, that avatar identity is important. Sekarang, Facebook ID, Instagram ID, sekarang aja udah punya semua gitu. Itu cuma nantinya profile picture-nya jadi 3D, Bu. Itu aja sesimpel itu. Dan Ibu harus bisa menampilkan Ibu apa nih. Nah, bagi orang-orang yang belum memiliki AI data, ya tolong sekarang mulai di ini aja, dipikirkan mau mempositioningkan dirinya di online itu seperti apa, mulai dibangun gitu. Sebab yang gampang nanti adalah validasi bagi yang sudah, kalau di Instagram yang dapat tiker biru gitu, Bu ya. Nah, itu menjadi penting. Jadi digital identity ini lagi dibangun. Nah, avatar identity itu buat saya sesimpel analoginya kayak .com. Nah, yang membedakan di dunia metaverse, your digital avatar itu bisa dimiliki oleh kita sendiri. Jadi misalnya Ibu Leni keluarin avatarnya Ibu, di avatarnya itu Ibu bisa milikin dengan NFT. Gitu. Ya, terima kasih Pak Daniel atas penjelasannya. Sangat menarik sekali, Pak Daniel. Nah, jika seseorang itu ingin membangun metaverse-nya sendiri, ya seperti kemarin kan kalau tidak salah Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Alfamart ya. Nah, mereka kan sudah membangun kerjasama dengan WIR untuk membangun metaverse-nya sendiri ya, Pak Daniel ya. Nah, itu kan it's a giant company kan, perusahaan yang sangat besar ya. Nah, kalau bagaimana dengan UMKM, Pak Daniel? Apakah itu membangun metaverse itu membutuhkan dana yang sangat besar? Karena kita tahu, kita baca newspaper dan sosial media kan, yang kerjasama dengan WIR itu adalah giant company ya, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bu. Jadi UKM kita udah sign dengan kaya.id, UMKM. Jadi kita membangunkan platform buat mereka untuk bisa ready masuk ke metaverse platform yang kita kerjakan. Sebetulnya bukan biaya besarnya sih Bu, ya, tapi lebih mempersiapkan ekosistemnya. Yang mahal itu bukan di hanya 3D-nya, tapi lebih ke ekosistem yang tadi saya jelaskan di depan. Tapi memang tidak mudah untuk mempersiapkan. Metaverse platform is just one thing. Kalau di Amerika udah desentralized gampang, connectivity gampang. Tapi gimana menghubungkan dengan O2O-nya, online to offline. Nah, di WIR kita sudah siapkan sejak 5-6 tahun yang lalu. Dan is very hard, sulit sekali kalau nggak bisa di-connect ke offline. Untuk membangun, kenapa O2O penting? Untuk membangun credibility dan validasi di semua dunia yang baru. Nah, mungkin partner-partner kita yang tadi Ibu sebutkan itu melihat adanya ekosistem yang sudah kita bangun. Kita juga membantu UMKM. Jadinya bagi yang tidak bisa membangun 3D-nya sendiri, anggap aja satu sisi 3D yang dibangun, ayo kita bantuin selama mereka juga
ini datang memberikan edukasi ke para komunitasnya sehingga ngerti gitu. Saya menjadi sulit itu bukan membangun, tapi lebih di online-nya udah siap, tapi di offline-nya nanti nggak siap. Barang saya apa yang mesti masukin, apa yang mesti saya jual. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita banyak sekali melakukan pelatihan seperti yang kita lakukan sekarang. Dan saya akan senang sekali untuk kalau misalnya dari ibu atau timnya ibu ada yang ingin, ayo kita coba explore untuk UMKM, gimana nih cara masuk ke dunia metaverse-nya. Kita akan, apalagi UMKM itu menjadi prioritas kita nggak melihat, wah mesti keluarin investasi. Enggak, kita nggak ke sana. Kita di WIR itu melihatnya bagaimana metaverse ini bisa dibangun oleh kolaborasi banyak orang. Yang mau bikin gede-gedean silakan, kita bisa bantuin. Tapi kalau yang enggak ya kita siapin buat mereka. Tapi ya tentu saja ya kalau UMKM menjadi prioritas utama ya buat kami dan pendidikan. Terima kasih Pak Daniel atas penjelasannya. Thank you. Sama-sama, Bu. Pak Daniel, tadi kan Pak Daniel ada menyinggung tentang G20 ya, KTT G20 yang nanti akan diadakan di Bali, Nusa Dua, kalau tidak salah nanti pada bulan November tahun ini juga ya. Nah, WIR itu adalah salah satu pionir juga ya di KTT G20 dan mungkin akan ditampilkan apa seperti itu Pak Daniel, avatar-avatar untuk menyambut para tamu atau bagaimana, mungkin bisa diberikan sedikit informasi. Terima kasih kalau boleh. Terima kasih Bu Leni. Jadi kita sedang kebetulan Kominfo sempat meminta untuk kita mempersiapkan menunjukkan prototipe. Tapi yang buat kita yang paling penting adalah mungkin bisa saya tekankan di sini adalah kita membangun metaverse platformnya WIR buat Indonesia itu merupakan kontribusi buat bangsa dan negara. Nanti apakah ditampilkan dalam bentuk mana? Kita banyak undangan, ada di World Economic Forum, ada di yang Kominfo bilang ayo di November gitu ya. Ayo gitu ya. Kita tinggal ikut saja untuk bisa menampilkan ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya WIR bisa membangun metaverse platform ini secara komplit utuh, tidak hanya bentuknya seperti di Decentraland, tapi ada O2O elemennya yang dimana sangat applicable buat Indonesia dan bisa memberikan benefitnya yang positif buat seluruh masyarakat Indonesia dulu. Nah ini yang menjadi fokus utama kita. Jadi buat tampil di mana kita paling belum bisa selesai secepat itu, paling cuma prototipe. Seperti Seoul. Seoul itu bilang, kota Seoul itu pemerintah metaverse Seoul itu 4-5 tahun bikinnya, Bu. Jadi dan memang kalau pengertian metaverse, makanya saya senang banget bisa sharing. Kalau pengertian metaverse cuma kacamata VR, ya mungkin bisa segera ditampilkan gitu kan. Tapi kita nggak mau bikin seperti itu dan membangun pengertian yang salah gitu dengan dunia metaverse gitu. Tapi kita ready kok kalau diminta bantuan oleh siapapun, misalnya bahkan dengan organisasi ibu, ayo tampilkan nanti metaverse-nya di event apa, ayo kita sharing, dan itu betul-betul tidak ada biaya sama sekali, kita sharing. Soalnya justru saya ingin masyarakat manapun bisa berkolaborasi gitu Bu dengan adanya metaverse platform ini. Terima kasih ya Pak Daniel ya sebelumnya ya, thank you ya. Pak Daniel, berarti WIR Asia Tbk ini adalah satu-satunya perusahaan yang berfokus di metaverse, satu-satunya di Indonesia ya, seperti itu ya? Kalau dibilang satu-satunya enggak, tapi dibilang pioneer iya. Jadi kita yang 2009 membawa istilah computer vision, augmented reality, AI, dan sedikit VR. Tapi banyak teman-teman kita yang setelah 5 tahun kita berdiri, mereka bikin VR, virtual reality company, tapi nggak ada AR-nya. Lalu ada lagi VR, ada yang AR, tapi memang kalau dibilang yang paling awal kita, dan kita juga yang memfiling 5
global patent buat augmented reality dan aplikasinya. Tapi kalau dibilang sendirian tidak, dan kita senang sekali bisa tumbuh bersama-sama teman-teman kita lain yang berada di kategori dunia metaverse. Oke, thank you Pak Daniel ya atas sharingnya, sangat berharga dan sangat menarik sekali. Saya lihat ada beberapa pertanyaan mungkin dari audiens, Bro Sofyan, mungkin bisa lanjut. Terima kasih. Bentar ya. Dari Dewi, Pak. Ini kita lanjut pertanyaan lagi. Pak Dewi bertanya, Pak Daniel, jika kita melakukan transaksi jual beli, apa yang kita dapatkan sebagai tanda kepemilikan kita? Terima kasih. Maksudnya di dalam metaverse kali ya? Ya, biasanya kalau digital asset ya dapat NFT-nya Pak. Gitu. Dan itu kan blockchain based. Mestinya itu sertifikat kepemilikan yang very personal lah. Itu sih. Yang saya tahu itu Pak, jadi you will get a kind of a tanda kutip certification NFT-nya. Gitu. Itu mungkin jawaban saya buat Dewi ya Pak. Tapi itu bukan blockchain ya Pak? Itu blockchain Pak. Blockchain itu blockchain ya. Blockchain itu produknya salah satu smart contract, ada crypto dan NFT Pak. So you'll get kalau you beli digital asset bisa pakai crypto dan NFT is tanda kutip itu kayak your certification kepemilikan daripada digital asset yang dibeli di dunia metaverse Pak. Ya, oke. Pak, ada pertanyaan terakhir, ada yang nanya, ya, dia bilang, Pak Daniel, ada kerjasama apa dengan Bank BUMN katanya? Oh, kita lagi membangun dan bekerja sama dengan 3 bank BUMN, yaitu Bank BRI, BNI, dan Mandiri, untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia metaverse. Oh, oke. Interesting. Oke, Sisten. Oke, ya terima kasih Bro Sofyan. Terima kasih Pak Daniel. Ya, mungkin karena waktunya juga Pak Daniel udah mau bersiap-siap untuk meeting yang lain ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Pak Daniel, ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang investor yang cerdas ya dan bijak ya, smart and wise investor ya. Apakah kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang konvensional atau lebih prefer ke perusahaan teknologi ya, yang seperti WIR ya, yang mungkin perkembangan di dunia teknologi itu kan sangat pesat ya, sangat cepatnya luar biasa dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang konvensional ya. Nah, Bapak sebagai seorang pengusaha dan boleh dikatakan sekarang seorang investor juga yang sukses ya. Nah, apa tips-tipsnya buat generasi muda Indonesia dan masyarakat Indonesia? Bagaimana tips-tips cerdas dan bijaknya untuk berinvestasi? Mungkin yang yang Bapak expert sekarang adalah di dunia teknologi ya. Bagaimana kita bisa cerdas dan bijak berinvestasi di perusahaan teknologi? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit edukasi kepada kita semua dan generasi muda Indonesia serta masyarakat Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Saya pikir seperti itu, nama brand yang Pak Sofyan sama Bu Leni dipakai di kaosnya. Nah, kita harus membuka pintu untuk belajar lebih dalam dari setiap portfolio yang kita ingin invest atau kita ingin tekuni.
ada perusahaan konvensional yang juga sangat inovatif. Jadi mereka konvensional tapi terus berevolusi dan menambahkan inovasi-inovasi baru buat perusahaan produk mereka yang sebetulnya perusahaan konvensional itu kan dulunya berhasil juga termasuk perusahaan yang pasti inovatif. Nah di situ mungkin layak dilirik kalau saya pribadi, ini bisa salah ya Bu ya, tapi saya cuma sharing aja dapat ini. Atau melihat perusahaan-perusahaan baru atau startup di dunia tech yang sebetulnya very innovative, very different, tapi juga memiliki track record. Jadi penting sekali untuk buat saya pribadi membangun fundamentalnya, melihat track record daripada company yang saya mau invest gitu, atau yang saya mau kerjakan. Semua itu bisa kejadian kalau saya sih simple, saya ngeliat manajemennya dan foundernya. Jadi kalau foundernya udah lama, terus perusahaannya tetap ada evolution innovation-nya, itu mungkin salah satu desain, meskipun belum tentu menjadi 100% hal-hal eksekusi itu menjadi penting. Jadi saya membalance antara 3 poin itu, tapi founders ataupun board menjadi key buat saya untuk melakukan investasi gitu. Sebab percuma saja dia memiliki alat teknologi canggih gitu, tetapi foundersnya misalnya tidak memiliki visi atau bahkan easily give up gitu on some certain things. Nah, kalau saya sih itu boleh nih, dan saya juga masih belajar dari yang lebih udah investor-investor jago gitu. Tapi definitely founders, execution, pelajarin deep sebelum kita invest apa sih yang udah dilakuin gitu kan, udah berapa lama, ada nggak fundamentalnya, lalu apa yang mereka reach ke depan di future-nya. Nah itu kalau saya kebetulan di tech, jadi saya melihat future apa sih yang lagi diserap oleh si founder ini, yang menuju ke future itu dia harus bisa membangun step by step-nya dengan real, dengan eksekusinya ada, tapi juga ada fundamentalnya. Mungkin itu karena saya pengalaman sendiri di WIR, berjibaku dengan yang namanya augmented reality, kita mencoba membangun relevansinya, dan kita mencoba mendatangkan revenue dari brand. Kalau di Indonesia nggak bisa, saya bawa keluar sama tim dulu, dan di luar jalan lebih dahulu pada saat itu sampai detik ini. Mungkin begitu, Bu Leni, tapi saya jangan jadiin quote sebagai investor-investor yang lebih hebat. Mungkin saya juga belajar dari Bu Leni, Pak Sofyan. Kita 1-2 pemikiran lebih baik daripada cuma satu orang. Saya selalu melihatnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Daniel Surya atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Dan sangat menarik sekali menambah wawasan kita semua pada siang menjelang sore hari ini. Dan tentu saja sangat bermanfaat buat generasi muda Indonesia, ya, anak-anak asuh Pintu Belajar, dan seluruh masyarakat Indonesia. Pak Daniel, ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar ingin memberikan apresiasi berupa plakat. Ini hanya berupa sampel terlebih dahulu. Nanti aslinya kita akan kirim ke rumah atau kantor ya Pak Daniel. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Leni, Pak Sofyan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Kami dokumentasikan satu ya Pak Daniel ya. Ya, saya ajak sahabat saya Bu. Boleh. Satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Closing statement-nya adalah mungkin metaverse itu bukan sesuatu yang jauh dan bukan haknya satu perusahaan atau satu orang yang mengembangkannya, tetapi sebaiknya dimiliki atau dibangun oleh semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda Indonesia yang akan banyak hidup di Web 3.0. Jadinya pesan menurut saya adalah
it's a internet platform buat semuanya. Alangkah baiknya kalau ini dibangun bersama-sama untuk kebaikan Indonesia. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Daniel, terima kasih Bro Sofyan. Thank you Pak. Nama saya Apan, saya berumur 10 tahun, kelas 4 SD Asoka. Dan di samping saya ada adik saya yang berumur 5 tahun. Saya biasa pergi sekolah sendiri jalan kaki. Mata pelajaran saya paling suka IPA. Wes pulang sekolah saya biasa main, kalau sudah sore Mama suruh bantu jual jinton, saya bantu dia jual jinton. Setiap hari Minggu saya ke Viara, ke Baktian. Pekerjaan mama saya menoreh karet. Biasa dia pergi jam 5, pulangnya jam 11 siang. Kalau mama kerja biasa saya menjaga dedek, ajak dia main gitu. Bapak biasa kerja bangunan. Kalau sekarang dia nggak kerja karena sakit pinggul. Dia sakit sudah 1 tahun. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Harapan saya buat sembuhkan Bapak.